kasar nggak Pak? Pak, woi, Pak kalau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 PATH Sosial Kritikal dengan guru pembimbing Ustazah Deno Puspitasari SPD. Kami beranggotakan 6 orang dengan Ana sendiri Raniotari, Ana Najwa, Ana Siti Afifah Rahman, Ana Sarah Dewi Pinanggita, Ana Arifawi Bisana, Ana Syakilah Nurul Faizah. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi canggih, membuat anak muda menjadi tertantang untuk menghadapi kemajuan-kemajuan yang ada, khususnya pada pengaruh budaya dan moral. Kemajuan teknologi dan media sosial yang pesat memberikan tekanan sosial yang membuat anak muda mengalami krisis identitas dan moral. Hal ini juga berdampak pada kehidupan sehari-hari anak muda dengan memperkenalkan mereka pada budaya dan nilai yang bertentangan dengan budaya lokal. Salah satu dampaknya yaitu kebiasaan berbicara kasar. Hal ini sangat berdampak pada nilai etika dan moral di lingkungan masyarakat. Hilangnya sopan santun dan meningkatnya emosional pada anak-anak muda zaman sekarang mendapat pengakuan buruk di kalangan masyarakat. Dan untuk menghentikan ini, kami melakukan riset serta analisis dari situs-situs terpercaya dan juga melakukan wawancara langsung kepada anak-anak dan remaja. Dengan mengidentifikasi inti dari permasalahan ini, kami dapat menyimpulkan upaya pengentasan yang fokus pada pendekatan pendidikan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai agama. Saya Nur Azahra dari MTS Al-Ittihadiyah kelas 8C. Kaila dari MTS Al-Ittihadiyah. Aidil Wibisana dari SMP IT Al-Ittihad kelas 8. Fawas Arif Maisa, Bidang Kelima Negeri Pekanbaru, kelas 10. Muhammad Razak Ansi. Ahmad Fadlan Nur Ermadi, kelas 4A. Gaji apa di nata kuliah? Mega 4A. Pernah kena kecemasan? Pernah sedikit. Jujur pernah. Pernah. Nah, pastinya merasa bersalah sama diri sendiri. Terus juga kalau ngomong kasar juga lingkungan juga nggak baik. Merasa bersalah. Merasa berdosa. Habis berkata kasar tuh lebih ke nyesal gitu, nyesal terus mikirin perasaan kawan yang dicariin gitu, yang diapain. Tidak tahu tiba-tiba kena marah. Biasa aja. Kadang enggak baik karena kita mendapatkan dosa. Tidak baik. Jelas enggak? Enggak tahu lah kak. Enggak tahu artinya. Enggak. Akibat pada diri sendiri tuh kayak hafalan di diri kita jadi hilang. Terus susah untuk menghafal. Marahin karena menurut mama itu nggak bagus. Yang pertama itu bisa membuat orang sakit hati. Yang kedua, tidak baik secara agama. Ditegur, dimarahin, atau dijauhin kawan. Si capek mulutnya. Udah kena marah masuk BK kayak dulu. Bisa sit up 10 kali. Masuk BK. Istighfar 50. Budaya berkata baik merupakan ajaran Islam, dan sebagai orang Timur, apalagi kita hidup di tanah Melayu, di mana bumi Melayu, bumi Islam, maka budaya ini harus terus dilestarikan. Para orang tua terus memberikan bimbingan, arahan, didikan kepada anak-anak supaya mereka berkata baik. Sebagaimana ini juga dalam anjuran dari Rasulullah SAW, fal yakul khairan, maka hendaklah kalian berkata yang baik. Di sekolah juga seperti itu, harus menjadi tujuan utama sekolah dalam
mendidik karakter siswa, di mana berkata baik, berkata sopan adalah ajaran budaya yang harus ada di institusi pendidikan. Maka kalau ini sudah ada di lingkungan rumah, di sekolah, maka insya Allah di lingkungan pergaulan remaja ini akan terbiasa, karena orang tua, sekolah itu merupakan kontrol bagi siswa, bagi Ananda untuk melakukan kebaikan yang sudah kita tanamkan tersebut. Nah, kemudian untuk mereka yang belum terbiasa berkata yang baik, berkata sopan, masih perlu bimbingan. Ini tidak boleh dibiarkan, harus terus dipantau, diawasi, dan terus dibina, dibimbing, diingatkan. Ya, ketika ada Ananda yang terlanjur berkata kasar, berkata tidak baik, berkata tidak sopan, maka orang tua yang pertama mengingatkan. Kemudian ketika ini kejadiannya di sekolah, guru juga tidak boleh tinggal diam. Inilah kontrol yang harus kita lakukan. Ketika ini kita lakukan, maka insya Allah Ananda kita akan terbentuk karakternya dalam berkata baik, berkata yang sopan. Upaya yang harus kita lakukan agar Ananda terbiasa untuk berkata baik, berkata yang sopan, yang pertama adalah tentunya teladan. Teladan dari orang tua. Orang tua juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak, bagaimana seharusnya bertutur kata, berkata-kata kepada anak, kepada siapapun, ya, karena anak akan meniru. Ketika ada mendapati, mendengarkan atau menyaksikan langsung, dia akan mudah untuk menirunya. Di sekolah juga seperti itu. Guru harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi siswa dalam berkata baik, berkata sopan. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan terus memberikan arahan, bimbingan kepada Ananda. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata bosan, sampai kita sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Yang ketiga adalah dengan mendoakan Ananda. Ketika kita mendoakan Ananda, baik orang tua, guru, mendoakan mereka menjadi anak-anak yang baik, memiliki budaya yang baik, memiliki karakter yang baik. Salah satunya yaitu berkata baik, berkata sopan, maka insya Allah Allah akan memudahkan itu untuk anak-anak kita. Jangan berhenti menasihati dan jangan berhenti berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpatan atau biasa disebut dengan kata-kata kotor atau kasar adalah ungkapan bahasa yang secara sosial bersifat menyerang, menghina, menistakan, atau merendahkan orang lain. Dalam hal ini, umpatan adalah bahasa yang umumnya secara budaya bersifat sangat tidak sopan, kasar, atau menyinggung. Umumnya terkait dengan penghinaan terhadap orang lain, atau berkaitan dengan perasaan yang kuat terhadap sesuatu. Dampak dari berkata kasar atau kotor dalam hubungan interpersonal. Penggunaan kata-kata kasar dapat merusak komunikasi kita terhadap orang lain. Hal ini dapat menyebabkan orang lain merasa terhina atau tidak nyaman saat berada di sekitar kita. Penggunaan kata-kata kasar juga dapat menyebabkan konflik dan merusak komunikasi kita terhadap lawan bicara. Nah, selain itu, berkata kasar juga dapat menghasilkan persepsi negatif tentang karakter kita dan mengurangi tingkat kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Berkata kasar juga sangat berpengaruh negatif terhadap anak-anak di bawah umur. Jika anak-anak di bawah umur sering terpapar kata-kata kasar, mereka dapat meniru saat sedang berinteraksi dengan orang lain. Siapa yang rentan terpengaruh oleh perilaku berkata kasar atau kotor ini, dan bagaimana hal itu mempengaruhi mereka? Bahasa kasar atau kotor sudah sangat umum di kalangan remaja.
Bahkan anak SD sudah menerapkan bahasa kasar ini dalam kehidupan sehari-harinya. Pengaruh terbesar seseorang berkata kasar adalah lingkungan sekitar mereka. Lingkungan sangat mempengaruhi proses berkembangnya seseorang, apalagi banyak orang mengatakan bahwa masa remaja adalah masa di mana seseorang mencari jati diri. Alhasil bahasa kasar ini sangat mudah diserap oleh remaja. Karena remaja menirukan apa yang ditunjukkan lingkungan dan teman-temannya. Seperti pada penelitian yang dilakukan Haditono dalam Hasanusi 2019, tingkah laku nakal pada remaja mayoritas disebabkan karena mencontoh perilaku teman. Menurut Arifin, lingkungan yang baik dan sehat akan membentuk individu yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk dan tidak baik akan menumbuhkan individu dengan karakter yang tidak baik pula. Mengapa budaya berkata kasar sering menyebar di kalangan anak maupun remaja? Menurut Dr. Francis Campton, anak dan remaja berkata kasar agar terlihat dewasa. Mereka menganggap bahwa berkata seperti orang dewasa dapat membuat orang lain menganggap mereka sudah dewasa. Nah, selain itu, pergaulan yang buruk dan lingkungan yang buruk juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang berkata kasar. Dengan teman, remaja berkata kasar agar terlihat gaul, tidak ingin terlihat cupu, atau tak mau berbeda dengan gaya bicara teman-temannya. Mungkin orang tua tak sadar sering mengumpat, kemudian memori anak langsung merekamnya. Lalu di kemudian hari, anak merasa tak masalah untuk berkata kasar. Lalu, bagaimana cara pencegahan untuk remaja agar tidak mudah terpengaruh untuk berkata kasar dan kotor? Yang pertama adalah mencari tahu terlebih dahulu apa latar belakang mereka menggunakan kata-kata tersebut. Jadi, sebelum kita menasihati mereka panjang lebar, hendaklah kita mencari tahu terlebih dahulu. Apakah mereka mengetahui arti dari kata-kata yang mereka lontarkan dan mencari tahu apa alasan mereka menggunakan kata-kata tersebut. Yang kedua, pilih lingkungan pergaulan. Bila kita mengetahui ternyata lingkungan pergaulan si remaja tersebut memiliki teman-teman yang sering menggunakan kata-kata kasar, hendaklah kita menasihati mereka. Tetapi, agar mereka tidak tersinggung, hendaklah kita memberi pemahaman terlebih dahulu bahwa teman-teman yang sering berinteraksi dengan mereka setiap hari akan berpengaruh sangat besar bagi kehidupan mereka. Jadi, hendaklah mereka mempunyai teman-teman yang berpengaruh positif agar hidup mereka juga menjadi lebih positif. Dan yang ketiga, batasi tontonan dan pengaruh media sosial. Besarnya pengaruh televisi, YouTube, atau influencer yang sering menggunakan kata-kata kasar di media sosial menjadikan remaja mudah untuk mengikutinya. Jadi, hendaklah kita membatasi apa yang mereka tonton dan siapa idola yang boleh mereka ikuti. Dan dengan satu syarat, dengan mengajak mereka terlebih dahulu untuk berdiskusi, agar mereka paham tujuan dari kesepakatan yang kita buat. Sekian video presentasi dari kami. Menjadi generasi hebat, senusa, sebangsa. Wassalamualaikum